Jokowi tidak bisa diampuni dosanya. Iya. Aku termasuk orang yang ditipunya, gitu loh. Iya. Aku harus bersaksi. Mereka itu hubungan pribadi mereka tuh baik. Yang bikin kacau ini kan Jokowi. Jokowi tidak jujur ke Mega. Saya ke Prabowo gitu. Dia ciptakan misunderstanding. Jokowi dikritik, diem. Wah, bukan karena orang mulia, Bung. Semua orang kan menganggap, wah Jokowi itu hebat, dikritik sabar sekali. Oh enggak, itu salah tafsir itu. Dia bahkan terkesan sama saya terlalu menempatkan dirinya sebagai abdi dalam. Saya tanda kutip mengajari dia melawan Ibu Mega untuk tidak semua diikuti, gitu loh. Sampai ke situ saya. Apa sih yang dibuat oleh Megawati selama dia presiden? Pertanyaan saya, kenapa tiba-tiba PDIP, Hasto, Mega jadi pahlawan? Kenapa gitu loh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama. Kali ini kita tetap membahas tentang PDIP. Ya, akhir-akhir ini ya, kalian lihat nggak komentar-komentar dari orang-orang PDIP, atau mungkin kalian nonton PDIP Ibu Ketum ya, seakan-akan ada orang yang mereka persepsikan, ada orang yang pengen mengayut-ayut partai gitu ya, atau mengobok-obok partai. Bagi Ibu Ketum tidak mungkin akan menyebut Jokowi langsung gitu kan, nggak mungkin, pasti dia akan menyindir sana dulu, sana sini gitu. Nah ini dengar dari kader-kader mereka, dari Deddy Sitorus dan juga Hasto Kristianto ya, itu dengan gamblang menyebut nama Jokowi sebagai orang yang ingin merusak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Padahal sekarang ini yang paling berkuasa adalah Prabowo Subianto dari Partai Gerindra, bukan Joko Widodo. Pertanyaannya yang beberapa video kita buat juga sama sih. Kenapa PDIP itu lunak kepada Prabowo dan keras kepada Pak Jokowi? Padahal yang harus mereka khawatirkan, yang punya potensi untuk mengaut-ngaut partai, justru Pak Prabowo Subianto, bukan Jokowi teman-teman. Jokowi itu nggak punya power apapun. Jadi atas dasar apa mereka panik dan khawatir juga gitu ya, ataupun sampai was-was. Kalaupun misalnya Pak Jokowi itu yang akan mengaut-aut partai mereka ya, jadi kita tahu dasarnya teman-teman. Oke, mari kita simak dulu video berikut ini. Jokowi tidak bisa diampuni dosanya. Iya. Aku termasuk orang yang ditipunya, gitu loh. Iya. Aku harus bersaksi. Moga-moga Jokowi dengar ini omongan ini. Senjata dia kan cengengesan. Sudah tapi belum. Bayangkan, sudah tapi belum. Apa ngomong Jokowi telah mengkhianati rakyat dalam kasus ini, soal Mas Rajul itu? Loh, jelas dong. Itu yang saya bilang tadi buat Prabowo dua. Dia hormati rakyat atau dia hinakan rakyat? Kalau dia hormati rakyat, berjalanlah dia di jalan Shirathul Mustaqim. Berjalanlah dia amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu loh. Kalau memang dia menghormati rakyat. Tidak menipu rakyat. Tidak mengapakan rakyat, gitu loh. Jadi jangan dibikin show mereka makan di depan rakyat banyak, ya kan, bikin di warung, atau kemudian apa, udah muak rakyat lihat dia apa gitu, adegan-adegan gitu, teater-teater yang begitu. Begitu Prabowo datang dengan karakternya sendiri, nggak ada meniru-meniru atau dibawa bayang-bayang Jokowi, dahsyat Prabowo. Iya. Dahsyat. Optimis Bang ya? Yakin saya. Iya. Gitu loh.
Ini yang diwariskan oleh Jokowi ini tragis ini. Iya, iya. Nggak mudah ini buat merehabilitasi itu. Betul Bang. Iya. Betul. Nggak mudah. Kantor dia Pak. Jadi kalau pesan saya, partai ini makin solid. Aku menerjemahkan pesan Bu Mega tadi soal Pak Prabowo merindukan nasi goreng dan lain sebagainya itu seperti apa? Apakah Mereka itu hubungan pribadi mereka tuh baik. Yang bikin kacau ini kan Jokowi. Jokowi tidak jujur ke Mega. Saya ke Prabowo gitu loh. Dia menciptakan misunderstanding. Seakan-akan kemudian sentimen tidak mau Prabowo biar maju gitu loh. Tapi kuncinya Jokowi tidak terbuka, tidak jujur mengatakan bahwa dia beralih dari Ganjar ke Prabowo. Itu cikal bakalnya. berarti secara proyeksi ke depan partai bakal merapat Bakal lebih kuat lah, bakal solid lah kita. Karena kita terus terang hampir tidak ada perpecahan, tetap klik-klik di dalam. dengan atau tanpa masuk pemerintahan Pak Prabowo. Iya dong. Dulu 2 periode zaman SBY kita di luar, malah kita jadi tambah besar. Dua periode loh SBY, kita total di luar. Ini pun kalau kita total di luar nggak punya pengaruh. Ripka Ciptaning, kader PDIP, menyindir dan menghina Pak Jokowi. Hati-hati, tadi Bung Wilson bilang, ini neo orba. Sudah mau muncul lagi. Maka kita harus bersatu untuk melawan Jokowi. Setuju? Padahal Pak Hasto udah wanti-wanti, jangan sebut nama. Sekarang juga begitu, jangan sebut nama. Soal nanti ada yang ketelepasan. Jokowi kapitalis, ya jangan salahin kita. Namanya masa ya kan, kita kan biasa aja suka nakal-nakal dikit. Aduh, Bu Ripka Ciptaning, anggota DPR sekaligus kader PDIP, ketua DPP PDIP lagi, ya, dan sejumlah kader-kader PDIP, kok nggak move on gitu? Kayaknya masih ada luka mendalam, masih ada rasa kesal dengan Presiden Jokowi kita tercinta, ya. Sampai bilang, mari kita lawan Pak Jokowi. Ngapain Pak Presiden kita tercinta? Dilawan ngapain? Hah? Yang dilawan itu bandit dilawan, penjahat, siapa lagi? Orang yang jahat, koruptor itu dilawan. Ya, kalau Presiden Jokowi yang memperjuangkan saham Freeport sampai kita sekarang menguasai, ya kan, memperjuangkan tanah Papua, sangat peduli dengan tanah Papua. Terus juga Presiden Jokowi sangat peduli terhadap infrastruktur Indonesia. Sekarang Indonesia disegani di dunia, itu semua karena Pak Jokowi. Kok kita lawan gitu loh, Bu Ripka? Maksudnya apa ini? Dan yang saya dengar kawan-kawan, Bu Ripka Ciptaning ini tidak lolos lagi di pemilu tahun 2024 kemarin. Berarti sebentar lagi Bu Ripka ini tidak menjadi anggota DPR lagi. Ya, dan saya nggak heran karena apa ya? Kalimat-kalimatnya pun sepertinya memecah gitu, tidak menjaga kesejukan di masyarakat. Contohnya dia bilang Pak Jokowi lupa minum obat. Terus dia bilang Pak Jokowi suruh ketemu dia agar normal kembali. Emang selama ini Pak Presiden Jokowi kita tidak normal gitu? Gitu Bu Ripka? Hah? Ya kan? Dan juga katanya ada titik-titik kapitalis dan segala macam lah tadi. Aduh, itu menurut saya kata-kata kalimat-kalimat yang tidak perlu gitu. Harusnya sebagai anggota DPR, pejabat negara harusnya bisa menjaga kesejukan yang ada di masyarakat. Menjaga masyarakat tetap adem ayem kan begitu. Apalagi sebentar lagi pilkada. Aduh, gimana menurut kawan-kawan? Apakah menurut kalian? Jadi saya harus kembali lagi ke satu flashback daripada bagaimana yang saya ikuti, saya dampingi, saya bersama terhadap Mas Jokowi ini. Dia bahkan terkesan sama saya terlalu menempatkan dirinya sebagai abdi dalam. Misalnya, waktu awal-awal dia jadi presiden, asal ngomong dengan saya, Mas, yang ini kenapa nggak dilakukan? Wah, saya tanya ibu dulu. Mas, kenapa begini? Saya tanya ibu dulu. Bahkan pernah beberapa kali saya tanda kutip mengajari dia melawan Ibu Mega untuk tidak semua diikuti, gitu loh. Sampai ke situ saya. Jadi ambil satu contoh. Luhut Panjaitan, dia minta tolong ke saya menanyakan, mempermasalahkan dengan Presiden Jokowi kenapa dia tidak masuk kabinet 2014. Ya, Jokowi mengatakan Ibu Mega nggak setuju.
Gitu. Oh saya bilang, saya ajari dia, saya lawan supaya dia lawan berargu. Iya. Saya bilang, Mas Jokowi, Megawati itu pernah jadi presiden. Iya. Dia tahu hak prerogatif. Dan dia juga sangat menghormati hak prerogatifnya Mas. Jadi omongan dia menolak itu omongan basa-basi itu. Sekaligus ngecoba aja. Iya. Iya. Oh begitu? Iya, gue bilang. Iya. Iya. Jadi saya harus kembali lagi. Anda tahu, Anda ada pernah menafsirkan Jokowi dikritik ini, dikata-katain, gitu. Kan ada yang ngatain Jokowi, tapi dia diam saja. Nah, apakah dia itu karena orang mulia? Apakah itu karena dia orang yang sabar hatinya, yang begitu besar? Bukan, Bung. Karena itu yang penting dia nggak dengerin itu, terserah lu mau ngomong apa. Yang penting gue mau menjadikan anak gue ini dari wali kota menjadi wapres. Sudah jadi wapres dikatain apa saja, nggak peduli. Yang penting anak gue jadi ketua partai. Ketua partai yang penting lu mau ngatain gue nggak apa-apa, yang penting anak gue ini nanti jadi gubernur dan seterusnya. Apa yang terjadi, Bung? Mass criticism itu tidak ketemu dengan suara. Karena kritikan massa atau kritikan elit, bisa saja kritikan massa maupun elit itu tidak pernah didengar, Bung. Jadi kritik bukan bagian dari kekuatan demokrasi yang membuat pemimpin belajar dari sana. Pemimpin membuta tulikan dirinya, sumum bukmum yumfahum layar ji'un. Pemimpin itu membuat dirinya buta, membuat dirinya tuli, membuat dirinya tidak mendengar, tidak peduli apapun. Pemimpin membuat dirinya jadi batu, tidak dengar apa-apa. Yang penting kepala batu itu mencapai apa yang dia targetkan. Targetnya itu. Jokowi dikritik, diem. Wah, bukan karena orang mulia, Bung. Semua orang kan menganggap, wah Jokowi itu hebat, dikritik sabar sekali. Oh enggak, itu Apa sih yang dibuat oleh Megawati selama dia presiden? Memang dia dipilih tidak melanjutkan karena Gus Dur dilengserkan, dia naik. Tapi setelah itu Megawati nggak bisa buat apa-apa. Lalu tampillah tokoh militer Susilo Bambang Yudhoyono, seorang presiden yang ganteng. 2 periode dilanjutkan lagi oleh siapa? Joko Widodo. Joko Widodo dicalonkan oleh PDIP Megawati. Tapi ketika Joko Widodo hendak melakukan yang lebih lagi, terkesan seolah-olah dibatas-batasi oleh Ibu Megawati. Lalu Joko Widodo keluar dari PDIP, ya. Lalu Adiana Pitupulu banyak ngomong. Ini yang saya bilang, emang hebat apa dia? Apa sih yang dibuat oleh Megawati? Pertanyaan saya, kenapa tiba-tiba PDIP, Hasto, Mega jadi pahlawan? Kenapa gitu loh? Mereka sudah hampir berhasil membentuk opini publik, mereka terzolimi. Dizolimi oleh anak asuhnya yang durhaka. Pertanyaan saya, 8-9 tahun ngapain aja? Kan mereka yang menciptakan monster bernama Joko Widodo. Kalau kita mengutip kata si Faisal Assegaf, itu Megawati dan Joko Widodo orang yang paling banyak menindas rakyat Indonesia tuh dia, mereka berdua. PDIP kok menikmati, tidak bisa tidak. Teman-teman rakyat Indonesia, ini disiarin semua, jangan terkecoh. Jangan terkecoh sedikit pun juga, ya. Ini cuma masalah kesempatan, mereka berbeda jalan aja. Kalau masih satu, mereka saling menunggangi kok. Jokowi sebagai kader PDIP yang sukses melebihi ketua umumnya, ya itu harus dihargai dan diberikan suatu tempat sebagai reward gitu, reward and punishment, bukan punishment aja. Itu yang kita lihat perspektif yang melihat sejarah, ya, alur-alur keputusan dan lain sebagainya. Ya. Nah, karena Jokowi itu masih jauh lebih muda. Ini kalau kayak main bola di Liga Primer, itu kan wajar aja.
partai-partai lain ingin mengambil dia itu wajar. Saya melihat potensi dia masih besar. Ya, misalnya Golkar udah ada proksinya kan, Bahlil gitu loh, menurut public information yang kita lihat, Bahlil kan proksinya dia. Tapi semua juga ingin kalau Jokowi mau bergabung, karena Anda bayangkan kalau sebuah partai dengan Jokowi ikut kampanye terus belusukan, itu akan menaikkan suaranya di tahun 2029. Nah, saya lihat ya, ini untuk teman-teman kader-kader nasionalis pada umumnya ya, bahwa menuduh orang itu merusak demokrasi. Ya. Kalau saya lihat ya, keputusan Megawati mendapatkan hak prerogatif itu juga anti demokrasi. Ya, saya terlibat dulu memberikan hak prerogatif pada ketua umum waktu kongres di Bali. Pada waktu itu situasinya ya, PDI dan PDIP ya, ada dualisme kan, PDI di PDIP ada dualisme. Apakah kita mau, pada waktu itu kita masih PDI, apakah kita mau ikut pemilu? Apakah Pak Harto akan menghalang-halangi kita ya, karena tidak diakui sebagai pimpinan PDI? Maka dalam kongres diberikan hak prerogatif kepada ketua umum untuk merubah nama partai, untuk ikut pemilu, sekaligus untuk menyusun pimpinan partai DPP dan menciptakan logo partai baru. Pokoknya supaya cepat lah, dalam keadaan darurat, tekanan. Nah, dari situ kok berkembang dari hak prerogatif untuk melaksanakan segala-galanya. Ini untuk logo ya awalnya ini ya, kisah hak prerogatif ini sejak. Ya, kurang lebih logo, nama partai yang ditambahin pembaruan dan kepengurusan baru. Gitu loh. Perjuangan. Tidak usah fitnah, tidak usah tuduhan Jokowi bohong. Dia sendiri mendeklarasikan dirinya, memproklamirkan dirinya itu bohong. Apa buktinya? Ini kasat mata. Tahu teknik aku berbohong. Investor sudah mau masuk ke IKN dari Singapura sekian, dari Qatar sekian, dari apa sekian, ada sekian. Kau tahu teknik aku berbohong. Nah, itulah. Gue bilang investor udah ada, padahal tak ada investornya. Yang ada oligarki, aku bawa ke sana. Indonesia menghemat 14 triliun menurut Prabowo. Dilarang semua sekarang, nggak perlu keluar negeri. Berarti zaman Jokowi ada pemborosan, gitu. Ini secara tidak langsung nih mengapakan. Belum lagi nanti akan terbuka, akan terkuak. Jadi ibarat air dengan minyak. Nggak usah mesti ada satu rekayasa, diapakan ini, kemudian dia akan berpisah sendiri. Karena yang saya tahu, tidak ada 1 milimeter pun, 1 kalimat pun, doktrin bohong di Kopassus. Nggak ada. Apalagi doktrin pengkhianatan. Nggak ada. Nah, si kawan sudah biasa, si kawan tak biasa. Gitu. Air minyak. Iya, air minyak. Jadi nggak usah. Oh, bagaimana ini, bagaimana nanti kedudukan dia, bagaimana. Nggak ada, lihat aja prosesnya. Ya, kita kan baru denger ini dari Opung. Loh, enggak, ini kasat mata. Tahu teknik aku berbohong. Investor sudah mau masuk ke IKN dari Singapura sekian, dari Qatar sekian, dari apa sekian, ada sekian. Kau tahu teknik aku berbohong. Nah, itulah. Gue bilang investor udah ada, padahal tak ada investornya. Yang ada oligarki. Aku bawa ke sana. Kalau Opung berbohong, aku tahu langsung. Loh, enggak, artinya maksud aku tidak usah fitnah, tidak usah tuduhan Jokowi bohong. Dia sendiri mendeklarasikan dirinya, memproklamirkan dirinya itu bohong. Apa buktinya? Ini buktinya. Kan bohong sama tidak tercapai beda cerita. Apa ya bohong? Bohong sama nggak tercapai gitu.
Lu dia bilang ada investor tapi tak ada investor. Ya kali aja ada perubahan di tengah Loh, jalan. enggak tuh. Atau belum tercapai. Loh, iya, katakanlah belum tercapai. Ya kasih tahu dong belum tercapai. Ya sambil dia ngomong aku gigit. Yang mana lah pernah digigitnya? 6 bulan sebelum meninggal bapaknya, Taufik panggil aku dengan Pramono ke Tekumar supaya membantu Puan dalam karier politiknya. Gitu loh. Kami dua dipanggil. Aku minta kalian dua membantu Puan dalam karier politiknya kayaknya. Jadi Dan Opung setuju waktu itu. udah setuju dan dilaksanakan dong. Tapi kenapa Opung malah dorong Ganjar bukan Puan waktu Apanya? Pilpres kemarin, Bu? Dorong siapa? Ganjar, bukan Puan. Ya Mega udah Ganjar. Bisa aja, Pak. Bisa. Bandito. Lo Mega udah Ganjar. Kita kan ada bersama Opung di masa-masa itu, Bu. Enggak ini. Opung ini kita saksi sejarah Opung. Iya. Gak bisa Opung boleh saksi sejarah partai, kami saksi sejarah Opung. Jangan tipu-tipu juga lah. Mega Ganjar. Ya setelah Opung, setelah Opung operasi. Kan Opung operasi habis nih. Iya kan, gosong. Tapi Bu Mega bilang, Nggak nyampe aku ke situ. benar juga si Panda nih. Iya, ini kan udah selesai nih. Aku kan lihat foto-foto pergerakan Opung juga waktu itu. Iya, lebih sering ketemu Ganjar Opung daripada ketemu Mega. Apalagi Mbak Dulu, Puan. sebelum itu. Iya. Iya. Padahal dititipi sama Pak Taufik suruh ngerawat siapa? Mbak Puan bukan kecuali Pak Taufik bilang kau jaga Ganjar. Itu masuk akal buat Puan dan Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah. Jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye.